Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen terbuka Catur Acak Grand Chess Festival 2025 yang sudah memainkan babak kelima tadi malam. Sejauh babak kelima hanya ada satu pemain yang sapu bersih semua babak kawan. Siapa lagi kalau bukan King Magnus Carlsen ya. King Magnus Carlsen sapu bersih semua partai tak terhentikan kawan. Magnus di hari ketiga menang atas Edin Bakot pada game keempat dan mengalahkan pecatur Israel pada babak kelima. Hanya selisih setengah poin atas pesaing-pesaing terdekatnya. Ada Badur Bojovava, Matthias Blubom, Alexis Sarana, Awonder Liang, Parham Maksodo, Paulius, Leon-Luc Mendoka dengan 4,5 poin. Nanti di babak ke-6 Magnus akan bertemu dengan Awonder Liang ini pecatur muda asal Amerika Serikat. Tapi sebelum itu kita akan nikmati permainan Magnus Carlsen yang sempat tadi malam tidak kita ulas ya. Yaitu di babak kelima menghadapi pecatur Israel kawan. Dengan nomor acakan 6-30. Acakannya seperti ini. Ada satu pion lemah kawan di lajur H nggak terkawal. Posisi Raja Menteri berganti posisi ya di lajur E, lajur D. Benteng berganti posisi dengan kuda di sayap raja. Sedangkan gajah sama posisinya. Begitu juga dengan benteng kuda di sayap menteri. Oke, langsung saja kawan. Di posisi ini Magnus Carlsen tidak langsung melangkah. Dia berpikir 7 menit sejak jam dipencet. Dan berpikir 7 menit dia memulai dengan pembukaan pion center, pion E4. Dibalas dengan pion center juga dengan pion E5. Magnus melanjutkan gajah C4 seperti pembukaan bishop opening mengincar pion F7. Tapi pion ini tidak lagi lemah ya. Ada yang mengawal menteri yang biasa dikawal oleh raja. Begitu juga hitam mengcopy paste langkah Magnus dengan gajah C5 kawan. Tapi setelah pion D3 dari Magnus, hitam tidak bisa lagi mengcopy paste langkah putih. Kalau kalian mengcopy paste langkah putih dengan pion D6, bahayanya ada gajah G5 cek. Ini membuat raja hitam akan kelabakan keluar kawan. Karena jika dengan pion F6, maka benteng di belakang bisa jatuh. Jadi di poin ini, di posisi ini, ada beberapa opsi untuk mengantisipasi gajah G5. Bisa dengan kuda G6, nanti kalau ada gajah G5 ini bisa blokade. Atau dengan pion H6 bagus juga, atau dengan kuda C6. Hitam memilih cara yang lain dengan menteri E7, juga untuk persiapan segera rokade. Dan Magnus kembangkan kuda C3, ada pion C6. Kemudian Magnus kembangkan kuda satunya, kuda G3. Sekarang baru pion D6. Dan dilanjut dengan gajah E3. Lanjut Magnus Carlsen menantang pertukaran gajah gelap. Ditahan memilih amankan raja sesegera mungkin rokade pendek. Bisa juga bermain dengan gajah tarik mundur. Ataupun juga dengan pion B5 ini bagus juga. Mungkin gajah B3 dan baru sekarang rokade untuk menyisir atau mempercepat ya akselerasi pion-pion sayap menteri ini kawan. Tapi tadi kita lihat rokade dan Magnus mendahului pertukaran gajah untuk merusak struktur pion. Magnus ini pintar sekali kawan untuk merusak struktur pion lawan dan dimanfaatkan betul bangunan pion yang rusak di permainan endgame. Harus berhati-hati hitam. Nah setelah itu Magnus Carlsen di sini bermain dengan pion A4, langkah yang sangat kuat. Saya rasa sangat kuat untuk menghentikan permainan hitam di sisi menteri kawan. Kemudian setelah kuda G6, Magnus melangkah menteri E3. Keluarkan menteri, awasi petak G5, awasi petak C5 dan mungkin juga persiapan rokade pendek. Ada tantangan gajah E6 dan Magnus langsung menerima untuk sekali lagi merusak struktur bangunan pion hitam. Diterima menggunakan pion F. Menggunakan menteri supaya pion tidak rusak kawan, maka kalian kehilangan pion di petak C5 dan kehilangan kontrol pada petak F5. Lagi-lagi Magnus tahu betul cara merusak bangunan pion lawan. Walaupun terlihat ada keuntungan lajur F semi terbuka, simpel Magnus Carlsen bermain dengan pion F3. Kuda A6 keluar, koneksikan dua bentengnya. Dan Magnus di sini nggak terburu-buru untuk rokade kawan. Dia melangkah kuda F1. Lagi-lagi langkah engine. Dia tahu betul mana anak buahnya yang kurang efektif. Jadi dia segera pindah. Pindah ke peta F1. Coba lihat di peta G3. Mau dibawa kemana juga. Peta F5 sudah ada yang mengawal ya.
Petak H5 mau manuver kemana lagi kurang efektif. Jadi secepat mungkin dengan kuda F1 untuk segera dibawa dan juga memberikan kesempatan permainan pion kawan. Untuk kontrol petak F4. Pion C4 dikorbankan. Untuk berikan tempat bagi kuda, berikan jalan bagi menteri, dan melepaskan pion bertumpuk, membuka lajur D. Diterima Magnus dengan pion D, pukul pion C4, ada benteng AD8 cek, Magnus blokade kuda D2, menteri B4, Magnus geser raja. Bang, kok geser raja bang? Kok enggak dirokadekan saja bang? Sekalian ya, benteng, rokade saja bang. Benteng saling terkoneksi, raja bisa mengawal pion. Maka kuda C5 kawan, ancam pion yang di sini. Kalian bisa kehilangan pion ini. Engine menyarankan raja B1 saja cukup. Kalaupun terjadi jual beli di sini kawan, ya ladeni saja jual beli. Tapi jangan kalian bermain seperti ini kawan, jangan. Karena kuda D3 cek. Ambil dengan pion, menteri ambil kuda cek. Menteri kalian gak akan nyaman lagi, diikuti kuda F4, wassalam putih, wassalam. Jadi, langkah kuat, langkah engine raja C1 saja. Benteng masih punya tempat ya untuk keluar nanti. Dan sekarang kuda C5. Kemudian Magnus dengan pion G3, kontrol petak F4. Selanjutnya ada benteng D7, siap doubling. Magnus sekarang geser benteng D1, benteng FD8. Dan Magnus melangkah benteng A3, kemudian pion A5. Untuk menghindari di sini ya, diagonal dari menteri putih dan juga batasi ruang gerak pion. Kuda B3 jawaban Magnus. Menantang pertukaran. Dan menantang pertukaran benteng di lajur D. Apa yang mesti kalian lakukan saat pegang hitam? Bisa jual beli kuda, pukul kuda, cek. Ambil balik oleh benteng, berlanjut benteng, pukul benteng, cek. Ambil balik oleh kuda, menteri caplok pion A4, bisa seperti ini. Atau langsung benteng pukul benteng cek, urut-urutannya kalian suka seperti ini silakan. Baru dilanjut kuda pukul kuda cek, seperti tadi. Ambil pion A4, mungkin ingin melakukan skak, ambil pion C4 juga nggak ada problem. Tapi kawan, kalian tahu? Grandmaster Israel ini melawan King Magnus nggak ada takut-takutnya untuk korban menteri. Korbankan menteri, caplok kuda C3, cop. Dan Magnus ambil dengan menteri? Enggak, kalau dengan menteri ya wassalam satu langkah, skakmat. Magnus ambil menggunakan pion, walaupun dia harus berkompromi dengan struktur pion demi selamatkan rajanya. Benteng pukul benteng cek, raja geser, dan kuda pukul kuda. Ambil balik dengan benteng. Kalau menggunakan pion sama ya. Ini membuat menteri putih akan terpaksa caplok dan hitam bisa menang. Jadi benteng ambil balik dan persiapan melakukan serangan di lajur B. Benteng H1 siap doubling juga, ancamannya nanti juga bisa skak mat kawan, karena ada pion yang cukup mengganggu pergerakan raja kalau ingin naik. Magnus buka ruang dengan pion C5. Benteng ambil pion H2, benteng satunya siap juga menusuk baris kedua. Magnus caplok pion B7, benteng D, D2, benteng C7 lanjut Magnus, benteng ambil pion C2 cek, raja B3 dan raja aman kawan, punya tempat. Pion H6, langkah kuat juga kawan, langkah kuat juga ini. Apa maksudnya? Nanti akan saya tunjukkan. Tujuannya untuk batasi ruang gerak menteri, juga berikan tempat bagi raja. Tapi tujuan utamanya adalah batasi ruang pergerakan menteri kawan. Dan Magnus ambil pion C6, siap preteli semua pion-pion ini kawan. Di sini benteng B2 cek, raja C4, benteng B E2. Mau kemana menteri ini? Dia nggak bisa naik. Kemanapun dia pergi kawan, mungkin akan dikejar-kejar. Dikejar-kejar oleh benteng. Kemanapun, dia nggak punya ruang untuk melarikan diri. Dikejar sama ya, dengan benteng HG2, geser ke sini, dihadang juga,
naik ke sini ingin keluar, ya dikejar-kejar lagi ya dengan benteng. Gak bisa kemana-mana kawan, gak bisa kemana-mana. Bisa juga seperti ini. Ambil contoh benteng sini, seperti tadi ya, atau sini ya, sini dulu. Kalau dikejar ke B1, dikejar lagi, ya naik lagi ke petak D3 dan seterusnya. Tadi saya menemukan opsi untuk bergerak ke sini kawan. Tapi percuma, Menteri nggak punya pergerakan atau tempat pergerakan lagi sudah. Kalian otak-atik pun ya mondar-mandir di situ. Oleh karena itu Magnus Carlsen caplok benteng langsung. Pengorbanan Menteri dibalas dengan pengorbanan Menteri oleh Magnus Carlsen. Sehingga Magnus Carlsen kalah kuda, kalah perwira. Cuma masalahnya bentengnya Magnus Carlsen ini sangat aktif untuk preteli buah-buah hitam kawan. Dan siap meloloskan pion di lajur C. Benteng ambil pion E6 lanjut Magnus tadi. Nah kuda F8 tidak di backup dengan raja. Kuda juga bisa backup pion. Karena masalahnya caplok cop. Dan kalian tidak bisa mengejar pion ini lagi. Mau ke sini sudah terlambat ya. Pion bisa cover. Dan promosi. Putih akan tetap menang. Jadi pertahankan dengan kuda F8, melepaskan pion benteng ambil pion E5, ada raja F7, pion C6, di sini ada kuda E6, ya jaga petak C7 kawan. Benteng ambil pion lagi, lanjut Magnus. Magnus punya 2 pion bebas, masih bisa menang kawan, luar biasa. Raja E7 ada benteng D6, cut off pergerakan raja kawan. Benteng E3, benteng D7 cek, raja E8 tetap yang mengawal benteng supaya nggak didorong pion ini maju. Magnus masih punya pion lainnya, pion E5 sekarang, benteng ambil pion F3, pion A6, kuda D8 dan caplok langsung. Magnus membuat lawannya menyerah di langkah ke-38. Luar biasa, pengorbanan Menteri dibalas dengan pengorbanan Menteri. Tapi pengorbanan Menteri Magnus tadi ya terbilang terpaksa ya. Nah, apabila permainan tetap dilanjutkan kawan seperti ini, pion nggak mungkin dikejar lagi. Nggak mungkin dikejar lagi. Jadi Magnus sapu bersih semua partai. Luar biasa King Magnus. Oke. Nanti kita juga akan mengawali live-nya mulai jam 3:15 ya. Seperti kemarin kita nggak malam-malam juga. Mungkin batasi saja sampai jam 11 malam kawan. Ya memang admin gak kuat malam-malam ya. Semakin malam pun juga semakin sepi penontonnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian, like, komen, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.